Netra biru kehijau-hijauan itu kini menghunus tajam kepada seorang wanita yang mengaku sedang mengandung anaknya. Sedangkan Kelly, wanita yang sudah membuat malam pertunangan lari hancur, hanya terdiam dan tersenyum sinis. Wanita itu tidak merasa terancam sedikit pun. Meski keadaannya sekarang dalam bahaya, ia yang sekarang sedang dalam tahanan bawah tanah milik Larry dengan kedua tangan terikat pun kedua kakinya. Kelly bahkan melemparkan senyum sinis kepada Larry yang terlihat menahan amarahnya. Kelly tertawa puas saat melihat wajah putus asa Larry karena kehilangan wanita yang ia cintai. "Apa tujuan kamu melakukannya?" tanya Larry dengan nada dingin dan aura menakutkan. Tapi tak sedikit pun Kelly takut. Ia hanya berdecak dan menatap remeh ke arah Larry. "Kau sudah mengetahuinya ternyata," ujar Kelly dengan nada sinis. "Ya, aku sudah tahu semua kebohonganmu, Jalang," bisik Larry yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Kelly. "Aku bukan Jalang sialan, Hardy Kelly." "Cih, kalau bukan Jalang terus sebutan apa yang pantas untuk wanita murahan sepertimu yang mengaku hamil dan menghancurkan kebahagiaan kami? Katakan sebutan apa yang tepat buat wanita Jalang sepertimu?" sarkas Larry. "Sudah aku bilang aku bukan Jalang," teriak Kelly. "Kalian pantas menerimanya, kalian semua berbahagia di atas penderitaan kakak, dan karena kalian, kakak harus mengakhiri hidupnya. Ini semua karenamu yang sudah merebut gadis yang dicintai kakakku, jadi terima saja penderitaanmu," ungkap Kelly dengan wajah penuh dendam. Larry menatap sengit pada wanita di hadapannya. Ia tidak menyangka bisa kecolongan seperti ini. Seharusnya ia memberikan pengawasan ketat di malam pertunangan mereka. "Intinya kamu sengaja melakukan ini?" tanya Larry. "Sepertinya begitu," celutuk Kelly dengan santai. "Kurang ajar, dasar wanita licik," bentak Larry. "Tapi sayangnya aku menikmati kesengsaraan keluarga kalian," ujar Kelly dengan terkekeh. "Kalian pantas menerimanya. Kalian berbahagia di atas penderitaan kakakku dan juga dukaku," pungkas Kelly yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun. "Kalau begitu aku akan memberitahukanmu arti rasa kehilangan," ujar Larry dingin. Apa maksudmu?" ujar Kelly dengan wajah mulai pias dan nada bicaranya yang semula sombong kini menjadi panik. "Anak dan suamimu," bisik Larry dengan nada penuh ancaman. Mata Kelly melotot, ia nampak kaget, tubuhnya pun membeku. Ia menatap Larry tajam. "Jangan coba-coba menyentuh mereka, sialan," teriak Kelly. "Semuanya tergantung kau, Nona. Nyawa anak dan suamimu ada di tanganmu," ujar Larry. "Apa maumu? Aku rasa kau sudah tahu apa yang kuinginkan." "Cih, itu tidak mungkin. Dan mungkin saja nyawa orang-orang kesayanganmu hari ini, Anne. Jangan menyentuh mereka." "Maka tolong kerjasamanya, Nona." "Aku tidak tahu," elak Kelly. "Aku juga tidak tahu nyawa anak dan suamimu bagaimana," ujar Larry penuh ancaman. "Kau tutup mulut dan keduanya juga akan tutup mulut untuk selamanya, dan kau akan menderita di sini selamanya," sarkas Larry. "Jangan, aku mohon jangan lakukan itu pada mereka," mohon Kelly dengan wajar khawatir. "Maka katakanlah," pinta Larry. Dia ada di..." ungkap Kelly terhenti saat ponsel wanita yang kini sedang terikat berbunyi. Larry memberi kode kepada salah satu anak buahnya untuk mengambil ponsel Kelly dan menyerahkannya kepadanya. Wajah Kelly bertambah pucat dan gemetar saat Larry menatap ponselnya dengan lekat dan tajam. Ia pun menunduk takut ketika Larry melayangkan tatapan mematikan padanya. "Bicaralah," perintah Larry dingin setelah menekan tombol hijau. "Halo?" terdengar suara pria di seberang sana. Halo?" sahut Kelly terbata. "Kau kenapa?" tanya pria yang ada di seberang sana. "Tidak apa-apa," jawab Kelly. "Apa kau sedang bercinta?" terdengar kekehan di seberang sana. "Aku juga sudah tidak sabar untuk bercinta dengan gadisku ini," imbunya dengan nada mesum dan terdengar suara seorang wanita yang ketakutan di seberang sana. Larry jelas mengenali suara lembut yang penuh ketakutan itu. Ia menggenggam ponsel Kelly dengan sangat erat membuat benda itu retak seketika. Kelly tersentak kaget dan ia pun berubah pias saat tatapan Larry semakin mengerikan. Apalagi terdengar suara gadis yang meronta dan meminta tolong di seberang sana. "Apa yang kau inginkan?" tanya Kelly yang berusaha menahan rasa takutnya.
Kau tidak akan datang di acara pernikahanku malam ini, Kelly. Kau tidak ingin melihat adik tirimu ini menikah denganku? Perkataan pria di sana membuat kesabaran Larry hilang. Larry melemparkan ponsel Kelly dan ia menjambak rambut wanita itu dan memberikan tamparan keras di kedua pipi Kelly. Berani-beraninya kau mempermainkan kami? Jalan, amuk Larry. Ia menendang kursi yang diduduki Kelly hingga terjungkal ke belakang. Brak, ringis Kelly. Katakan di mana pria brengsek itu? Tanya Larry dengan nada penuh amarah. Katakan jalan, teriak Larry. Kelly hanya terdiam membisu, sebisa mungkin ia mengelur waktu agar pernikahan Kenzie dan Lucy terlaksana. Setelah itu baru ia akan memberitahu kepada Larry, ia tidak akan pernah rela sang adik tirinya itu mendapatkan yang lebih daripada dirinya. Ia mengetahui kalau sang adik tiri hidup mewah di kediaman Hugo dan menjalin hubungan dengan salah satu pewaris perusahaan terkenal di kota Paris merasa tidak terima. Ia yang dikuasai oleh rasa iri hati terhadap kehidupan Lucy, sang adik tiri yang begitu nyaman, merasa tidak rela dan ia ingin menghancurkan adik tirinya itu. Jadilah Kelly bekerja sama dengan Kenji untuk menghancurkan acara pertunangan Lucy dan Larry. Setelah mereka berhasil, Kenji menyekap Lucy yang entah di mana, dan Kelly hidup di kediaman Hugo dengan kenyamanan yang hakiki atas pengakuannya yang sedang mengandung anak Larry. Seluruh keluarga besar Hugo dengan terpaksa menerima wanita licik itu, karena mereka mendapat ancaman dari Kelly yang akan mengumumkan berita kehamilannya dan juga perlakuan keluarga Hugo kepadanya. Kimberly sendiri hanya bisa mengawasi wanita licik ini dalam diam. Ia tidak ingin ceroboh, bisa-bisa nyawa Lucy dalam bahaya. Kelly yang merasa bahagia dan tersenyum puas atas rencananya berhasil, dan ia bisa merasakan hidup mewah di kediaman Hugo. Ia juga beberapa kali mencuri benda-benda berharga di dalam kediaman Hugo. Ia pikir tidak akan ada yang menyadari perbuatannya, tapi pemikirannya salah. Karena semua sudut mansion sudah dipasangi kamera tersembunyi. Kelly adalah saudara tiri Lucy, anak dari suami kedua ibu kandung Lucy, seorang gadis yang selalu berbuat semena-mena kepada Lucy dan selalu iri akan kecantikan Lucy. Dia jugalah penyebab Lucy ditahan di penjara akibat jebakan licik yang Kelly lakukan terhadap adik tirinya itu. Kelly gadis yang selalu ingin hidup mewah, akan tetapi kehidupan mereka sangatlah meralat. Oleh karena itu, ia rela menjadi simpanan para pria tua hingga ia hamil dan memiliki seorang anak perempuan. Kelly juga sudah menikah dengan seorang pria yang sangat ia cintai, tapi sayang pria itu hanyalah seorang pengangguran dan pemabuk. Tuan, kami sudah menemukan lokasi Nona Lucy, lapor salah satu anak buah Larry. Habisi wanita ini, berikan dia kepada anggota lainnya, biarkan mereka menjadikannya bahan giliran, perintah Larry. Kelly hanya bisa berteriak dan menyumpahi Lucy dan Larry. Ia juga berusaha untuk melepaskan diri tapi nihil, dirinya sudah diseret ke suatu ruangan dan menjadi bahan hiburan para anak buah Larry. Sementara Larry kini sudah menuju tempat penyekapan Lucy. Larry berjanji tidak akan melepaskan pria brengsek yang sudah membawa kabur gadisnya. Cepatlah, hardik Larry kepada sang supir.